nungging gitu kan. Nah, oksigen masuk otak maksimum ya. Nah, oke. Saya keluarkan kaki dulu. Yuk. Tolong duduk. Ini duduk apa namanya? Duduk jengkek atau duduk cek. Kedua kaki ditekuk, duduk di tengahnya. Bisa? Bisa. Yuk. Lihat saya semuanya lakukan. Semua lakukan. Bisa? Terus bisa ya? Ini kalau suruh nahan 1 jam capek enggak? Terus sekarang duduk bersimpuh. Kedua diduduki. Nah, gitu ya. Oke, bisa? Oke, enak dong? Nah, yang bagus lagi duduk tobat namanya. Kedua kaki dibuka, maaf, pantatnya ke lantai. Aduh. Gak bisa. Bisa ya? Bisa ya? Masih kuat? Kalau capek lagi, duduk atahiyat. Akhir. Duduk atahiyat akhir. Yang terakhir akhir. Bisa ya? Kalau capek lagi, nanti maksud saya divariasi sendiri silakan. Duduk silo. Tapi jangan silo mati. Silo mati itu kan kaki kiri di bawah kaki kanan dan sebaliknya. Ini kalau bapak-bapak sedang mendengarkan khotbah Jumat nanti bisa doanya Bismillahirrahmanirrahim. Silo dalam, kaki kanan di atas kaki kiri semua. Yuk lakukan. Ini sehat. Insya Allah juga sehat. Ya. Kalau capek lagi, kaki kiri yang di atas kaki kanan. Kayak. Oke. Bapak Ibu, ini materi yang cukup berat bagi saya ketika harus jadi trainer untuk memahami materi kalau dibilang pengujian jiwa. Apalagi bobot materi juga berat. Halo. Kalau dari sini tidak bisa menyentuh hati masing-masing, berarti pahami. Saya yang pertama kali pada Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha untuk menyentuh saudara-saudara kami di sini, dan yang Engkau yang akan beri kekuatan iman dan hidayah. Mari. Mohon saling. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat bentuk tubuhmu, tidak pula melihat ketampanan badan, tapi Allah melihat hatimu. Langsung saja mengingat yang dilihat oleh Allah apa? Hati. Ada sebuah renungan. Nah, tulisan ini terpampang di satu daerah pemakaman. Ditulis orang yang akan meninggal dunia. Ketika akhirnya beliau meninggal, dipasanglah tulisan di daerah pemakamannya. Dia juduli hasrat untuk berubah. Ketika aku masih muda dan bebas berkhayal, aku bermimpi ingin mengubah dunia. Saudara-saudara di Indonesia pula. Seiring dengan bertambahnya usia dan kearifanku, kudapati dunia tak kunjung berubah. Maka cita-cita itu pun agak kupersempit. Lalu kuputuskan hanya untuk mengubah negeriku. Namun tampaknya hasrat itu pun tiada hasil. Tatkala usiaku semakin senja, dengan semangatku yang hanya tersisa, kuputuskan untuk mengubah keluargaku dan orang-orang yang paling dekat denganku. Sayangnya mereka pun tak mau berubah. Kini sementara aku berbaring menunggu ajal menjelang, tiba-tiba ku sadari, andaikan yang pertama-tama kubah diriku, maka jangan jadikan diriku sebagai teladan. Mungkin aku bisa mengubah keluargaku. Lalu berkat inspirasi dari orang mereka, bisa jadi aku pun bisa memperbaiki negeriku. Kemudian siapa tahu aku bahkan bisa mengubah dunia. Baik, apakah kita berubah?
menunggu ajal menjelang? Tidak, lakukan. Mari, kalau berubah, awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah jiwa keadaan pada mereka sendiri. Bapak Ibu, tidak ada artinya pelatih diadakan, tidak berubah apa di berubah ini. Kalau kita yang hadir di ruangan ini tidak berubah dari jiwa masing-masing. Jawab, siapkah Bapak Ibu berubah menuju keridhaan Allah? Siapkah Bapak Ibu berubah menuju keridhaan Allah? Allah menegaskan dalam firman-Nya, dan dari orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih, apabila bacakan ayat-ayat Allah yang murah pada mereka, mereka tersungguh dan menangis dan bersujud di hadapan Allah. Mereka bersujud dengan bersujud dan menangis di hadapan Allah. Bapak Ibu, ada satu peristiwa di zaman Rasul, rasakan ketika adzan subuh dikumandangkan oleh Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul biasanya hadir ke masjid sebelum adzan subuh dikumandangkan. Tapi pagi itu tidak seperti biasanya. Sampai adzan subuh selesai dikumandangkan, Rasul belum hadir ke masjid. Sahabat tentu khawatir dengan keadaan Rasul. Ada benar Rasulullah, kenapa belum datang? Bilal habis sholat, habis adzan mendatangi Rasulullah di rumahnya. Ternyata didapati Rasulullah sedang menangis terseduh-seduh di atas tempat sujudnya. Kenapa Rasulullah menangis? Sahabat pun bertanya, Rasul, mengapa kamu menangis seperti ini? Apa yang mengganggu jiwamu? Apa yang mengganggu hatimu? Rasul tentu yang terbata-bata menyampaikan, sahabat, ketahuilah, aku menangis karena aku baru saja menerima wahyu dari Allah. Ya, aku sangat paham dengan firman itu. Aku menangis karena aku khawatir pada umatku, jangan-jangan umatku tidak memahaminya dan banyak yang melanggar ayat-ayat Allah. Siapa yang tangis Rasul? Mungkin di antara kita jujur, berapa banyak firman Allah yang kita belum paham, berapa banyak ayat-ayat Allah yang kita langgar selama ini. Pahamkan dalam diri ini. Saat kita diminta oleh Allah untuk berbakti, kenapa ya kurang berbakti? Kurang perhatian pada orang tua. Saat kita disuruh bekerja sama kompak, wa'tasimu bihablil jami'i wa la tafarraqu, mengapa dia permusuhan, percekcokan di antara kita? Saat kita sudah jujur, ada yang berbohong. Saat untuk tawaduk rendah hati, ada yang sombong. Jujurlah diri, kita kaitkan Rasul. Tapi sahabat terus bertanya, Rasul, ayat apa yang dimana Allah sehingga aku menangis seperti ini, Rasulullah? Sampaikan kepada kami ya Rasul, agar kami memahaminya sehingga aku tidak perlu menangis seperti ini ya Rasulullah. Rasul akhirnya membacakan firman itu. Rasakan, saat Rasul baca ini, saat Rasul menerima firman ini sangat paham dan menangis kita semua kalau kita tidak taat, apalagi melanggar. Paham? Inilah ayat yang Rasul masukkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Sesungguhnya dalam penciptaan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda benturan beragam. Bapak Ibu, ayat ini yang saat turunnya Rasul menangis karena sangat paham dengan firman ini. Ayat ini menjelaskan kepada kita, Allah lah sang pencipta langit dan bumi, maka Allah sang pemilik alam semesta ini, maka Allah pula yang berhak mengatur alam semesta ini. Bapak Ibu, pahami, kalau kita punya kamar pribadi, kita yang berhak mengaturnya. Kalau orang lain datang merusak mencuri, tahu sendiri. Bahkan kalau mencuri kita panggilkan polisi untuk dibawa ke penjara. Pahami, bumi ini milik Allah. Kita tidak bumi oleh hidupnya Allah. Sudah sendiri kita taat pada Allah. Apakah ada orang yang durhaka pada orang tuanya, melanggar larangan Allah, tidak bisa perintah Allah? Kalau tega pada kita, Allah akan mengusir kita dari semua itu. Lalu bawakan malaikatnya untuk membawa ke nerakanya Allah. Astagfirullah. Pahamkan hati. Hanya orang paham yang, hanya orang berakal yang paham dengan ini semua. Siapa mereka? Iya. Itu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dalam keadaan baring. Dia terus berzikir dengan kecerdasan spiritual, taat pada Allah. Dan mereka memikirkan tentang pencipta dan bumi dengan kekuatan, kecerdasan intelektual. Dia terus memahami. Setelah yang berdoa, ya Tuhan kami, tidak Engkau menciptakan semua dengan sia-sia, dengan rasa kecerdasan emosi. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Kalau kita tidak bisa mensinergikan kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosi kita, segala orang-orang yang rasionalis, materialis, egois, sosial, bahkan teroris. Bapak saudara, pahamkan diri. Betapapun kotornya kita, tidak pahamnya kita, tidak mengganggu kesucian Allah, maka bertasbihlah kepada Allah. Alhamdulillah, Subhanallah. Ucapkan Subhanallah. Sekali lagi, Subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah, maka berilah kami dari siksa neraka-Mu. Bapak Ibu, semua orang memahami semestinya Allah yang menciptakan semua ini. Alam semesta yang menciptakan. Para ilmuwan hanya bisa meneliti, mengamati, merumuskan, bukan menciptakan. Lihat, inilah kenyataan. Pemahaman ini ada. Sepanjang zaman, manusia selalu ingin tahu bagaimana alam semesta seperti ini berawal. Kemana ia menuju? Bagaimana hukumnya menjaga tatanan dan keseimbangannya bekerja? Selama ratusan tahun, para ilmuwan dan pemikir telah melakukan banyak penelitian tentang hal ini dan memunculkan sedikit sekali teori. Gagasan yang umum di abad ke-19 adalah alam semesta merupakan kumpulan materi dengan ukuran tak hingga yang telah ada sejak dulu kala dan akan terus ada selamanya. Inilah kenyataannya. Para ilmuwan hanya bisa meneliti, tapi sayang saat itu ada seorang ilmuwan dengan sombong mengatakan bumi ini statis, seakan ada dengan diri sendiri, tidak mengaku ada sang pencipta, Einstein, dengan teori relativitas statisnya. Tapi teori Einstein itu disangka oleh seorang ilmuwan muda di zamannya, yaitu Hubble. Hubble menyatakan tidak, semuanya tidak statis, tidak diam,
tapi semuanya bergerak. Bintang dan galaksi bergerak tak hanya menjauhi kita, tapi juga menjauhi satu sama lain. Satu-satunya yang dapat disimpulkan dari suatu alam semesta di mana segala sesuatu yang bergerak menjauhi satu sama lain adalah ia terus-menerus mengembang. Agar lebih mudah difahami, alam semesta dapat diumpamakan sebagai permukaan balon yang sedang mengembang. Sebagaimana titik-titik di permukaan balon yang bergerak menjauhi satu sama lain ketika balon membesar, benda-benda di ruang angkasa juga bergerak menjauhi satu sama lain. Semuanya bergerak. Ada dasar inilah akhirnya Einstein mengatakan bahwa ada sang pencipta alam semesta ini. Dosa terbesar dia mengatakan kalau bumi ini statis. Akhirnya dia sadar atas penciptaan ini. Maka dia mengatakan ilmu pengetahuan dan negara harus bersatu. Kalau tidak akan buta atau lumpuh salah satunya. Dan para ilmuwan meyakini alam semesta ini semula satu, berkembang menjadi tata surya yang ada saat ini karena ada teorinya, ada teori Big Bang. Teori Big Bang menunjukkan semua benda di alam semesta pada awalnya adalah satu wujud dan kemudian terpisah-pisah. Kenyataan ini yang dikemukakan oleh teori Big Bang sekali lagi telah dinyatakan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu saat manusia memiliki pengetahuan terbatas tentang alam semesta. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian terpisahkan antara keduanya. Ini diartikan bahwa keseluruhan materi diciptakan melalui Big Bang atau ledakan raksasa dari satu titik tunggal dan membentuk alam semesta kini dengan cara pemisahan satu dari yang lain. Teori Big Bang tentunya yang dahsyat, biasanya menghasilkan sebuah kehancuran. Tapi dari teori Big Bang lahirlah keteraturan bumi, bulan, matahari semua pada orbitnya. Jawab, apakah semua itu kebetulan? Tidak. Lihat. Bukan bahwa ada campur tangan cerdas di balik ledakan ini dan segala serpihan yang berhamburan akibat ledakan ini telah digerakkan secara sangat terkendali. Tidak ada keraguan jika suatu tatanan sempurna muncul melalui suatu ledakan, maka harus diakui bahwa campur tangan pencipta berperan di setiap saat dalam ledakan ini. Allah yang melakukan semua itu, Bapak Ibu. Tapi apa Allah melakukan semua itu? Yang jujur pada kita, itu agar kita taat pada Allah. Kalau ini sudah disampaikan, kok belum membuat kita semakin yakin taat menyembah kepada Allah? Bukti mana lagi yang diperlukan, Bapak Ibu? Lihat, Allah sendiri menegaskan dalam firman-Nya. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Bapak Ibu, jujur pada diri kita sendiri, orang Islam, dengan penjelasan Quran, hadis-hadis Nabi, dan semua pengajaran yang ada, sudahkah kita pantas untuk beriman? Coba renungkan lagi. Bagaimana kita dalam berbakti? Bagaimana kita dalam bergaul? Bagaimana dalam bekerja? Bagaimana dalam menghadapi tantangan kehidupan ini? Apakah semua kita kembalikan pada Allah? Atau kadang ada kemarahan, ada kesombongan, ada ketidakbenaran kita, ada kesalahan kita? Jawab dalam hati. Kalau kadang kita masih melakukan penyimpangan, keraguan, kekhawatiran itu, pantaskah kita disebut sebagai orang yang beriman? Bapak-Ibu, Allah menegaskan firman-Nya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu
Ukur diri sendiri. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jujur dalam diri. Masih adakah keraguan di diri kita untuk menyatu di kehendak Allah? Masihkah kita menawar-nawar aturan Allah? Masihkah kita ragu-ragu untuk meninggalkan kemaksiatan itu? Masihkah ragu-ragu kita untuk berbakti pada orang tua kita sendiri? Masihkah ragu-ragu dengan kemiskinan ketika kita melakukan zakat infak sedekah? Masih ada keraguankah kita untuk melaksanakan sunnah-sunnah Rasul? Karena orang beriman adalah orang beriman pada Rasul-Nya dan tidak ragu-ragu, serta dia berjuang berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah. Bapak Ibu, kalau penjelasan-penjelasan pemahaman itu terus diberikan, kok kita masih ragu, kurang yakin 100%? Bukti mana lagi yang diberikan? Ini nggak diberikan? Akan manusia tidak mampu membayangkan ukuran dan tatanan jagat raya yang kita usah. Jagat raya diperkirakan berisi sekitar 300 miliar galaksi. Galaksi Bima Sakti kita hanyalah salah satunya. Terdapat sekitar 250 miliar bintang dalam galaksi Bima Sakti. Matahari kita hanyalah salah satunya. Dengan kata lain, masih terdapat lebih banyak bintang jagat raya daripada di dalam pasir di seluruh pantai di bumi. Dan matahari kita hanyalah salah satu butiran pasir ini. Dunia tempat tinggal kita tidaklah lebih besar dari sebutir pasir tersebut. Sedangkan manusia, makhluk kecil tersebut, ia bukanlah apa-apa di dalam jagat raya makhluk ini. Galaksi diameternya dipenuhi dengan cahaya selama 100.000 tahun. Di dalamnya terdapat 250 miliar benda-benda segala matahari. Ini galaksi. Kecepatan cahaya 300 km per detik. Bayangkan. Diameter galaksi itu bercahaya selama 100.000 tahun. Pada satu detik cahaya menempuh 300.000 km per detik. Sungguh besar ciptaan Allah. Takbir! Bapak Ibu, kita tinggal di bumi. Bumi ini kecil dibandingkan seluruh galaksi. Di bumi pun kita yang tinggal di ruangan kecil di Kodova ini. Ruangan ini sangat kecil dibandingkan seluruh galaksi. Dan di ruangan ini pun kita merasakan kecil dibandingkan seluruh isi ruangan ini. Maka sungguh Bapak Ibu, kita itu sangat kecil dibandingkan seluruh bumi, dan kita sangat-sangat kecil dibandingkan seluruh galaksi. Padahal Allah yang menciptakan galaksi itu, maka Allah besar. Amin. Allahu Akbar. Allah yang memberikan langit tanpa tiang supaya kamu lihat. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Allah menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar hingga waktu ditentukan. Allah mengatur urusan makhluknya. Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini pertemuanmu dengan Tuhanmu. Bapak Ibu, saudara, kita akan dipanggil oleh Allah. Tapi dengan hati apa kita menghadap Allah? Allah tidak mau menerima hati yang kotor. Allah fitrah, yang kembali pada Allah tentu fitrah. Kalau sedih menegaskan dalam firman-Nya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli
kuli jannati, hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaahku dan masuklah ke dalam surgaku. Bapak Ibu sekalian, pantaskah sanjungan ini diberikan pada kita kalau masih ada keraguan di kita, masih sering gelisah, mengeluh, protes, atau marah-marah, belum tenang jiwa kita? Tentu tidak pantas. Tapi memohonlah pada Allah, ya Allah, jadikan jiwaku tenang ya Allah, puaskan hatiku ya Allah, ridhoi ya Allah apa yang kulakukan. Aku rindu ya Allah, memasukkan aku dalam jamaah-Mu dan memasukkan aku dalam surga-Mu. Bapak Ibu, terus mohon pada Allah agar Allah menjadikan jiwa kita tenang.